Seorang pemain basket di NBA mengalami sumbatan pembuluh darah di lengannya. Ini terindikasi bahwa sumbatan ini sebenarnya bisa mengancam nyawa karena sumbatan bisa masuk ke jantung dan mengakibatkan saturasi menurun karena menghambat aliran darah ke paru-paru. Saya akan bahas mengenai DVT, Deep Vein Thrombosis, dalam episode DRV Channel kali ini. Jadi berita lagi ramai karena ada seorang atlet yang mengalami penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah ini bukan di jantung, tapi di pembuluh darah di lengannya. Nah, ini adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini harusnya mengalir kembali ke jantung. Mirip seperti pada kaki, pada kasus-kasus DVT pada umumnya. Memang DVT umumnya terjadi pada pembuluh darah di kaki. Dan ini saya pernah bahas di video saya sebelumnya. Jadi kalau Anda belum subscribe, Anda pastikan Anda subscribe dulu, karena banyak informasi dan juga advice mengenai hidup sehat yang menarik, dan itu free, ada di YouTube saya. Kadang-kadang orang nggak nyambung karena belum lihat video-video sebelumnya. Jadi pastikan Anda subscribe sekarang ya. Saya lanjutkan lagi bahwa tadi mengenai pembuluh darah yang menyumbat ini sebenarnya kejadian ada clot. Ada pembuluh darah yang mengalir darah harusnya kembali ke jantung, tapi ada bekuan darah yang menyumbat di antara pembuluh darah tersebut sehingga alirannya terganggu. Nah, apakah ini memang bisa mengancam nyawa? Ya, karena memang ketika dia partikelnya masuk ke dalam pembuluh darah lain melalui jantung, masuk ke ventrikel kanan atau bagian kanan dari jantung, lalu masuk lagi ke pembuluh darah yang lebih kecil yang mengarah ke paru-paru. Ini namanya emboli paru. Nah, emboli paru ini terjadinya di arteri yang menghubungkan antara jantung dengan paru-paru. Nah, karena itulah terjadi saturasi menurun dan pasien sesak napas. Dan ini dalam kejadian yang singkat bisa mengakibatkan seseorang mengalami henti jantung juga. Karena itu memang akibatnya fatal. Dan ini merupakan salah satu dari 3 penyakit jantung dan pembuluh darah yang menyebabkan hal yang fatal tersebut. Tapi sebenarnya seorang spesialis jantung dan pembuluh darah atau SPJP, ya di sini dokter jantung, kalau Anda lihat title-nya dibilang SPJP ya, itu sehari-hari menangani kasus-kasus seperti ini. Bukan hanya serangan jantung saja, tapi ya orang dengan sumbatan pembuluh darah kaki, orang dengan bekuan darah, darah yang membeku atau darah yang menggumpal, ini merupakan bagian dari kasus sehari-hari yang kita tangani. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Ini karena dia mengalami cedera sebelumnya. Dan orang yang mengalami cedera, biasanya kita bebat atau dalam keadaan di mana tidak banyak mobilisasi, tidak bergerak, akhirnya terjadi stagnan. Flow atau aliran darahnya itu jadi cenderung lebih lambat. Men-trigger bisa terjadinya ada pembekuan atau pengendapan darah. Nah, seringkali juga karena terjadinya proses inflamasi atau mungkin kerusakan dari katup-katupnya, ini malah makin memperberat terjadinya gumpalan darah tersebut. Nah, karena itu memang mesti hati-hati ketika seorang mengalami cedera, di kaki juga sering demikian. Nah, ini di lengan terjadi demikian, atau orang dalam posisi yang diam dalam kondisi yang begitu lama. Saya pernah punya kasus seseorang yang mudik, dia menggunakan motor nekat karena tidak dapat kereta, dia akhirnya pulanglah ke Bandung, tapi naik motor dan macet lagi naik motornya. Memang padat sekali kendaraan, dia harus menjalani sekitar 5 jam naik motor dan dia membawa tas ranselnya 1 tangan aja. Jadi dia orangnya agak besar, dia agak gemuk lah ya. Tentu saja lengannya pasti besar juga, dia pakai jaket lagi. Uniknya, saya bilang kenapa nggak pakai dua-duanya? Dia bilang soalnya nggak muat katanya, karena kan gembung tasnya. Jadi dia pakai cuma 1 di sini. Nah, itulah yang mengakibatkan ketika dia pulang, dia bilang tangan lama-lama bengkak. Nah, dia cepat akhirnya bisa kembali ke Jakarta lagi. Saya lihat tangannya udah bengkak sekali ya, dan agak gelap warnanya. Itu saya udah lakukan USG, kita lihat dari USG, wah memang ada bekuan darah. Nah, karena cepat datang, cepat ditangani, kita kombinasikan dengan obat-obatan, dalam waktu seminggu sampai 2 minggu sih dia pulih lagi. Jadi saya punya kasus yang lain juga. Seorang datang karena dia ada urusan bisnis sehingga dia naik kereta, dan orangnya sama ya, dia agak gemuk juga. Ya, dia tidur begitu aja, dia tidak rasa. Nah, memang saya perhatikan kakinya sebelah udah besar tuh. Dia datang, kenapa ya kaki saya kok jadi berat katanya. Jadi dari turun dari kereta, dia langsung mampirlah ketemu saya. Nah, di rumah sakit saya lihat lah, kakinya kok sebelah menggelap. Nah, itu memang ada kejadian akut sumbatan pembuluh darah karena darah yang membeku. Dan pada pasien ini kita berikan antikoagulan atau pengencer darah. Ini beda pengencer darah dengan pengencer darah jantung. Dan akhirnya dalam waktu seminggu dia pulih ya, dia bisa aktivitas lagi. Tapi ini juga kejadian yang unik juga, bahwa setiap kejadian yang memang melibatkan hal yang membuat seseorang itu nggak mobile, maka dia akan bisa berpotensi mengalami namanya DVT. Ya, DVT ini adalah Deep Vein Thrombosis atau trombosis vena dalam. Jadi pembekuan di pembuluh darah bagian dalam yang langsung mengarah ke jantung. Ketika dia masuk ke dalam fase emboli paru, itu sangat emergensi. Biasanya sih pasien dalam keadaan emergensi emboli paru itu kita lakukan langsung namanya, kita bisa kateterisasi, dan kateterisasi ini kita tujuannya untuk
membuka atau melisiskan atau kita mengencerkan darah yang menggumpal di dalam pembuluh darah di jantung yang mengarah ke paru-paru tersebut. Nah, dengan cara seperti ini pasien tersebut bisa diselamatkan. Jadi waktu itu kita juga kasus juga seorang pasien yang dalam keadaan memang sesak napas berat, udah dicek tuh ya, di ronsen normal, nggak ada infeksi. Kan jadi waktu itu dokter jaga bingung, dia bilang, "Dok, ini kok orangnya batuk-batuk, sudah gitu sesak banget napasnya. Saturasi cuma 60%. Kita cek ronsen kok dibilang normal ronsennya." Wah, saya bilang, ini ronsen sebenarnya nggak normal ya. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya ronsen itu dia berwarna gelap sekali. Tidak ada bercak seperti pada orang infeksi. Nah, ini merupakan tanda, namanya McConnell sign, bahwa ini ada emboli paru. Atau ada sumbatan di pembuluh darah yang mengarah ke paru-parunya. Kita cek juga kakinya langsung dengan USG, pembuluh darah langsung kita lihat sumbatan dari kaki sebagian. Nah, jadi kita lakukan penyelamatan karena waktu itu dalam keadaan troponin atau enzim jantung juga meningkat. Kita segera lakukan emergensi kateterisasi. Dari kateter kita masuk ke dalam jantung bagian kanan, kita berikan pengencer darah langsung ke arah bekuan darahnya. Jadi kita lakukan intervensi, dan setelah memberikan pengencer darah tersebut, kita bisa pecahkan bekuan darah tersebut sehingga saturasi bisa kembali naik ke 90%. Ya, ini memang suatu tindakan yang emergensi dan tidak pada semua kasus seperti ini, namun hal ini bisa menyelamatkan nyawa seperti pada kasus yang saya ceritakan barusan. Jadi hal semacam ini perlu menjadi antisipasi buat kita, bahwa orang awam harus mengerti bahwa keadaan di mana kaki tiba-tiba bengkak itu bisa jadi adalah sebuah hal yang berbahaya buat jantung dan pembuluh darah. Sehingga memang dalam hal ini dokter-dokter jantung dan pembuluh darah pun harus aware juga. Dan ini merupakan tanda bahwa masyarakat belum aware mengenai hal tersebut, sehingga datang kadang-kadang sudah late. Nah, karena itu yang penting adalah pencegahan. Jangan sampai terlanjur mengalami kasus seperti itu. Nah, sekarang jadi pencegahannya apa? Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya kejadiannya seringkali terjadi pada orang-orang yang tidak bisa mobile. Kakinya diam, atau memang dia harus bed rest lama, atau bekas operasi, flow-nya itu atau aliran dari pembuluh darahnya memang jadi slow, jadi lambat ya, karena kan dia diam aja, stagnan. Nah, lama-lama memang ini jadi gumpalan-gumpalan darah yang bisa membuat kaki tersumbat, ya, terhalang alirannya. Kelihatan juga bahwa dia terasa lebih berat dan warnanya itu lebih gelap, kadang-kadang hangat kalau diraba. Nah, ini memang tanda dari DVT, deep vein thrombosis. Kalau di tangan juga demikian. Nah, karena itu memang ini mesti dipahami bahwa harus segera kita periksakan. Kita cek USG, kita cek D-dimer, kita cek darah semua yang lain juga yang memang diperlukan. Lalu kalau memang diperlukan, memang kita bisa melakukan tindakan intervensi. Ya. Tapi umumnya kalau cepat dilakukan, kita bisa lihat dari lab dan hasil USG, kita bisa berikan juga pengencer darah dan obat-obat yang lain yang bisa memperlancar aliran darah tersebut. Jadi kalau pasien yang memang harus dalam posisi tidur lama, itu kita harus ada namanya exercise ya. Bisa exercise pasif ataupun exercise aktif jika memungkinkan. Membuat gerakan seperti kaki itu menekan pedal gas atau pedal rem ulang-ulang atau calf pumping dalam posisi tidur, atau kaki dalam posisi lebih diangkat ke atas. Supaya apa? Supaya aliran darah itu kembali lancar. Kalau memungkinkan ya jalan paling bagus. Jadi memang jangan bed rest terlalu panjang. Jadi intinya bed rest terlalu lama, diam terlalu lama itu juga bahaya. Sekarang ini di Amerika juga sudah banyak orang memberikan awareness mengenai DVT ya. Bahkan di Eropa kalau Anda lihat di bandara itu seringkali mereka menyediakan kaos kaki anti DVT ya. Ini sebenarnya adalah jenis kaos kaki kompresi. Kalau misalkan Anda travel ke luar negeri, itu Anda mesti travel mungkin 5 jam di pesawat, sebaiknya Anda menggunakan kaos kaki kompresi. Jadi ini seperti ini kaos kakinya ya. Jadi kaos kaki kompresi itu dipakai untuk bisa membantu support aliran darah dari kaki kembali ke jantung. Nah, ini dipakai untuk mencegah DVT, ini dipakai untuk menangani DVT dengan kaos kaki kompresi yang berbeda ya, tapi nggak semua sama tekanannya. Nah, pencegahan itu dipakai supaya support darah ke jantung itu menjadi lebih lancar. Nah, ini memang awareness ini banyak orang nggak tahu di Indonesia, tapi sebenarnya memang orang dengan penerbangan yang panjang itu berisiko mengalami DVT juga. Nah, karena itu pencegahannya adalah kita harus hindari dehidrasi, kalau bisa jalan-jalan, kalau memang tidak bisa tetap di tempat, pakai seat belt, tapi kakinya banyak bergerak ya, banyak bergerak dalam arti gerakannya seperti menekan pedal gas dan pedal rem. Sesering mungkin juga nggak apa-apa, karena itu yang membantu untuk bisa mendorong darah dari kaki kembali ke jantung. Kalau misalkan Anda pernah lihat juga video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa namanya betis itu adalah jantung kedua.
Ya, betis itu jantung kedua kita. Jadi bagaimana darah kita bersirkulasi lancar selain dari pompa dari jantung ke kaki, kaki juga harus naik lagi ke jantung tuh pompa darahnya. Jadi itu yang memompa itu sebenarnya betisnya. Jadi betisnya harus segera diaktifkan supaya aliran darah itu lebih lancar dan tidak menjadi DVT. Kalau dalam keadaan emergensi, kita ada kasus di mana kita bisa menyedot pembuluh darah tersebut ya. Jadi pembuluh darah yang menggumpal itu kita bisa sedot sebenarnya dengan alat khusus, dengan alat trombektomi mekanik peripheral. Itu kita bisa lakukan seperti pada kasus saya seperti ini, dan aliran darah bisa menjadi lancar kembali. Jadi walaupun alat canggih seperti ini tersedia di Indonesia, tapi ya Anda pastinya harusnya pencegahan aja ya. Lebih baik pencegahan karena aktif bergerak itu mencegah DVT, mencegah sumbatan pembuluh darah, dan tentunya memperlancar sirkulasi darah ke jantung. Pastikan mencegah sebelum mengobati, tapi deteksi dini lebih baik daripada menghadapi komplikasi. Jadi cek sebelum terlambat, dan sebaiknya pola hidup sehat dilakukan setiap hari, bukan sekali-sekali. Anda komen apa lagi? Coba tulis, saya akan bahas dalam episode dari Face selanjutnya. Sampai ketemu.